Ya, kali ini saya Arga Moja. Kita akan ganti talk malam ini dengan Mas Gabriel Budi, seorang super agen pemain dari Indonesia. Ya, saya sudah memanggil Mas Gabriel Budi. Yes. Halo, Halo, Mas Gabriel Budi, selamat malam. Wah, kok miring, Mas? kabar? Baik, 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 baik. Kok itu Udah buka puasa ini masnya? apa? Udah buka puasa? Sudah saya dari Jogja sudah buka puasa kita dari jam setengah 6 tadi, Mas. Makanya agak seger nih. Iya, iya, iya. Jogja aman, Jogja. Alhamdulillah agak landai, cuman 2 hari ini ada eh, penambahan sih jumlah positifnya kayak gitu. Tapi dari WNA seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Mas Budi, ini saya manggilnya Mas Gabriel, Mas Budi apa Mas Gabriel Budi? Sama aja yang gampang, yang enak gimana? Oke. Mas Gabriel aja. Berarti selamat dulu Mas untuk kelahiran putrinya. Oh, iya, iya, thank you, thank you, thank you. Semoga di tengah kondisi seperti ini benar-benar bisa membahagiakan untuk Mas Budi sekeluarga dan tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas seperti Amin, itu. amin. Iya, iya. Oke. Mas, kegiatannya apa nih Mas di tengah-tengah pandemi seperti ini yang dilakukan? During pandemi ini ya tetap itu sih, tetap apa, ikuti anjuran pemerintah ya. Kita work from home, kita tetap pantau. Kami tetap pantau pemain-pemain, pelatih-pelatih yang dari agensi saya. Jadi kami tetap keep in touch, saling motivasi. Juga kita sama-sama analisis lah, maksudnya kelebihan kelemahannya apa. Terus kita juga berharap kalau memang pandemik segera berakhir, sudah siapkan, kita sudah mantau beberapa pemain juga yang siap untuk transfer window berikutnya. Oh, sudah ada beberapa pemain yang dipantau dan siap untuk diangkat di transfer window setelah ini ya? Ya, betul, betul. Cuma kita Gitu. sifatnya Nah, pasti nunggu instruksi dari situasi sepak bola secara global ya. Kan kita apa namanya? Kalau saya sendiri kan marketnya lebih ke sepak bola Asia. Jadi kita tunggu gimana kebijakan masing-masing federasi, AFC, FIFA setelah pandemik ini ya. yang jelas biar semuanya aman, Mas ya. Amin, amin. Oke. Nah, ini ceritain dong Mas, pertama kali menjadi agen pemain itu bagaimana dan mengapa memilih menjadi seorang agen pemain sepak bola? Ya, Silakan. cerita pertama memang saya dari apa? Dari dulu memang ngikutin sepak bola lokal ya. Saya ngikutin sepak bola global dulu waktu zamannya tahun 90 kan Serie A Italia. Terus juga ngikutin sepak bola lokal. Waktu itu saya ingat 97 98 ya. Waktu itu saya kebetulan suka ngikutin sepak bola nasional. Persebaya Surabaya jadi juara mengalahkan Bandung Raya kalau nggak salah. Bandung Raya, iya ya. Tiago jadi top skor, ada Renal Peters, ada Uston. Lalu dari Bandung Raya ada Peri Sandria. Terus waktu di timnas juga ada Bang Kurus, Kurniawan Yulianto, sering ngikutin. Selain itu saya juga suka olahraga bola basket ya. Terus dari sana saya lulusan dari S1-nya program jurusan marketing Petra, brand communication di Universitas Kristen Petra. Terus Petra. memang apa namanya ingin di kerjaan sport industri. Saya suka basket sepak bola. Terus saya oke, kalau saya mau ke dunia kerja, ke marketplace, saya harus pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Tapi waktu itu background dari keluarga saya nggak ada yang di sepak bola sih. Kami suka bola basket sama badminton.
Tapi kan industri terbesar di Indonesia kan industri sepak bola. Sepak Terus dari bola, betul. waktu itu ya sempat bergumul sih karena untuk apa? Untuk pertama kali itu kan untuk istilah orang Jawa babat alas itu kan paling sulit ya. Alas. Terus dari situ ya puji Tuhan waktu itu saya kenal dengan ponakannya Pak Eko Spekti. Beliau senior agen saya. Jadi kalau di sepak bola Indonesia beliau termasuk salah satu agen terbesar ya. Indo Bola Mandiri itu kami ada FIFA License Agent dari PSSI juga. Waktu itu saya ketemu beliau, puji Tuhan saya dikasih surat tugas pertama untuk mantau pemain, scouting di A-League Australia. A-League Australia, saya lihat Perth Glory, waktu itu Robbie Fowler lagi main di sana sebagai marquee player, saya ke Melbourne, ke Sydney, saya mantau pemain di sana. Terus saya balik, waktu itu 2010 ya, 2010 waktu itu saya masih usia 22, 23 baru lulus kuliah. Oke. Itu dari mantau pemain saya ada bank data semua, saya laporkan ke Pak Eko, lalu dari sana waktu itu kompetisi terbelah dua, jadi situasi juga sulit seperti saat ini, ISL dan LPI. LPI ya dulu itu ya. Waktu itu saya diutus Pak Eko juga untuk penyegaran license, belajar workshop di sana. Terus habis itu baru dari sana deal pertama tahun 2011. Puji Tuhan waktu itu bawa Michael Kwiatkowski, cover Australia Macedonia di Persebaya Surabaya. Persebaya ya. Terus Andrea Jukic, pemain Perth Glory di Bogoraya waktu itu. Oke, Bogoraya. Berarti itu dua pemain awal yang menjadi klien dari seorang Gabriel Budi ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal agen pemain ya, berarti kan dia kan ada yang harus tadi kan babat alas kayak gitu kan, babat alas dulu, terus mengamati dulu, ada yang mesti dikeluarkan dulu. Sesusah apa sih Mas tahun zaman itu untuk menjadi agen pemain? Waktu itu karena kan itu apa namanya, pertama kali saya masuk ke dunia sepak bola, industri sepak bola, termasuk yang paling muda ya. Jadi kalau paling muda, terus juga kalau orang-orang lihat, oh nggak tahu, oh siapa. Terus habis itu waktu mantau pemain juga orang Asia ya, kita orang Indonesia datang, mereka mungkin menganggap sepak bola Indonesia, oh masih di belakang sepak bola sana. Jadi kesulitannya adalah kita harus mengenalkan kan, oh ini loh sepak bola Indonesia bagaimana. Dan waktu itu juga kalau waktu ikut workshop, jadi untuk ngambil lisensi itu ada football transfer player regulation, harus belajar itu semua, setelah itu baru bisa. Tapi kalau sekarang itu waktu sejak 2015, waktu kondisi internal lagi dibenahi apa semua, penyegaran workshop, ngambil apa untuk belajar itu belum ada lagi sih sampai sekarang. Oh gitu. Berarti emang passion di awal Mas ya itu ya? Iya, itu memang apa namanya, memang dari awal passionate di sepak bola Asia. Khususnya mengamati. Nah, kita kan bilang kita ini soal berarti kan tentang taste ya, kalau aku bilang ya, tentang taste. Menjadi seorang pengamat, apalagi yang akhirnya menjadi dijuluki super agent gitu ya, itu kan nggak sembarangan ya, dia mesti punya tes yang dia yang sangat yakin kalau pemain ini tuh bisa menjadi sesuatu from nothing to something kayak gitu. Nah, itu yang mengasah seperti itu apa? Apakah zaman dulu sudah statistik atau bagaimana, Mas? Iya, pertama kan harus ada kriteria utama ya. Jadi kalau agent, saya respect dengan teman-teman satu profesi juga, terutama yang senior-senior. Itu kan kita masing-masing agent kan ada kayak apa sih yang benar-benar mau dicari sebagai klien. Kalau aku pribadi ya karakter, komitmen, sama kompetensi. Karakter, komitmen, kompetensi ya. Jadi 3 ini selalu aku tekankan. Jadi kalau memang pertama lihat pemain ya, kalau dari saya pribadi, dari karakternya dulu bagaimana. Kalau karakternya bagus, oke, dia punya mentality kuat, lalu dia juga karakternya orang baik. Jadi
dari sana lihat komitmennya gimana. Komitmen itu Karakter itu attitude Mas ya? attitude di dalam dan di luar lapangan. Oke, Lalu siap. nyambung ke komitmen. Jadi kalau komitmen ya, kalau banyak pemain pelatih itu banyak berbagai macam karakter. Ada yang mulutnya bisa dipegang, A jadi A, B jadi B. Oke, bagus. Ada yang nggak bisa dipegang, banyak juga A jadi B, B jadi C. Itu seperti Gus ya, Gus Bis. Gus ya. Bagus. Lalu kompetensi. Kalau kompetensi oke, dari kebutuhannya posisi apa. Kita lihat statistiknya semua, kita cari reference apa semua, baru setelah itu kita bisa step ahead ke berikutnya. Karena aku berpegangan kalau pemain dengan kompetensi bagus, tapi karakter komitmen nggak ada, itu percuma. Itu kerja cuma jangka pendek, cuma sign, dapat uang, bye-bye. Itu aku dari dulu paling nggak suka seperti itu. Karena aku sama klien berusaha untuk kerja secara long term. Jadi banyak pemain juga seperti Spaso, Goran Gancev, Adison Alves, Coach Teko. Itu dari awal sampai sekarang. Jadi sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu tidak ada masalah. Jadi kayak Spaso sampai sekarang jadi pemain naturalisasi, Goran Gancev, Adison Alves sampai sekarang jadi sudah jadi pelatih gitu. Oke, berarti skill itu nanti dulu, karena skill bisa diasah. Yang penting settingan default pemain itu ya, yaitu attitude luar dan dalam tadi itu ya, dia itu ya tadi ya. Skill juga penting. Maksudnya kalau skill bagus, kerja keras bagus penting. Tapi ya aku berpatokan dari 3 poin utama itu. Oke, 3 poin. Karakteristik, komitmen tadi itu ya. Nah, apa ada nih pemain yang pernah menolak seorang Gabriel Budi ini? Oh ya, ada lah. Ada. Masa sekali approach langsung deal. Terutama di awal-awal ya. Kalau terutama di awal-awal ya cukup sulit ya. Terutama kalau pemain yang punya nama besar. Terutama waktu marquee player itu untuk meyakinkannya memang agak sulit. Nah, ini juga sih kan, kalau di luar tuh banyak juga agent dari keluarga ya, entah itu kakak, orang tua, atau istri gitu ya, seperti Cardi itu Wanda Nara. Nah, sebenarnya itu lebih baik atau sama aja sih pemain dengan agent dari keluarga atau dari lingkungan profesional kayak gitu? Iya, kalau acuannya dari FIFA Player Transfer Regulation itu ada kalau keluarga bisa menjadi perwakilan pemain sebagai agent atau agensi yang ditunjuk oleh FIFA dan federasi. Itu kalau secara FIFA Player Transfer Regulation. Jadi kalau misalnya Neymar kan pernah deal itu juga selalu include sama papanya Neymar. Jadi iya, bapaknya ada kerjasama dengan salah satu agen top di Brasil. Lalu mereka make transfer deal gimana. Lalu juga Icardi sama Bandanara. Itu tidak jadi masalah karena FIFA dengan jelas mengatakan kalau anggota keluarga, terutama yang keluarga dekat itu bisa sebagai perwakilan pemain. Seperti Ronaldinho Gaucho juga kan sampai sekarang yang ngurusi marketing bisnisnya kan masih kakaknya juga. Kakaknya? Oh gitu. Nggak masalah itu. Mas, aku dengar seperti ini. Pemain di luar itu biasanya dia dari, misalnya pemain Amerika Latin gitu ya, dia ingin masuk ke Inggris, itu dilewatin dulu klub-klub kecil. Kayak dulu kalau nggak salah Tevez gitu ke West Ham dulu, apakah seperti itu yang benar, Mas? Apakah memang kayak gitu? Cuma kalau di Liga Inggris itu kan yang sulit apa kan karena untuk dapat working permit ya, karena kan di sana ada harus main berapa persen untuk tim nasional, lalu ada grade-nya A, B atau C. Cuma kalau setahu saya kalau proses transfernya Tevez sama Mascherano waktu itu mereka dari satu agensi PIA siapa itu ya, itu juga sempat bermasalah karena kenapa? Karena mereka kayaknya sign agreement agency itu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi sejak saat itu FIFA kan harus ada kayak representation itu setiap 2 tahun renewal terus. Jadi kalau memang terlalu panjang itu mereka takut menjadi perbudakan ya. Oh gitu, berarti jadi waktu ya short term gitu ya. Kan, jadi
mereka sebelum ke West Ham harusnya mereka bisa langsung ke tim besar, tapi karena instruksi dari agensinya harus main di klub kecil dulu, itu yang jadi rame karena kok jadi pemain tidak ada kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Oh gitu, siap-siap. Ini ada pertanyaan Mas dari Rizky Yovansah. Tips jadi agen pemain kayak abang, bagaimana bang? Nggak boleh, Anda kan promosi diri sendiri ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, apa gimana? Itu harus tanya referensi. Oh ya, mungkin pernah kerjasama dengan siapa, lalu selama kerjasama bagaimana, plus minusnya apa kan? Jadi kan nggak mungkin cuma plus-plusnya semua, kan pasti ada plus minusnya. Setelah itu baru diukur. Oh ya, aku kira-kira nyaman sama yang mana gitu. Oh gitu, siap-siap. Ini juga dari Kapolis Tastor. Tahapannya buat deal sama pemain dari awal sampai ditawarkan ke klub itu bagaimana? Ya kalau sesuai aturan ya, kalau sesuai rules, kalau misalnya udah ikut workshop, sudah ada license apa semua, itu kan ya dari mantau dulu, dari harus approach ke pemainnya siapa, ke klubnya siapa, lihat dari statistik dulu, terus setelah itu baru bisa mengajukan penawaran nih. Oh gitu. Nah selama ini lebih banyak klub yang menghubungi seorang Gabriel Budi atau Gabriel Budi menawarkan ke klub ini aku bawa pemain nih kayak gitu? Ya tergantung. Kalau dulu pas awal-awal ya kita harus dobrak ya. Jadi kita harus approach. Cuma kalau sekarang ya duduk santai ya. Jadi kita bicara, diskusi, klub tanya, ya win-win solution lah gitu lah. Kita sama-sama lah. Oke, itu pemain itu ada grade-nya apa enggak, Mas? Misalnya aku Gabriel Budi ditanyain gitu, ada klub gitu, aku butuh pemain gitu. Lo ada budget berapa misalnya? Lo ada budget segini doang nih. Oke, ini ada grade-nya grade B ya, kayak gitu. Kayak gitu apa gimana? Ya pasti ada disesuaikan dengan budget ya. Jadi kalau kalau Liga Indonesia kita ada budget segini berapa. Terus lalu kalau Liga Malaysia menghubungin kita ada budget segini nih. Liga Thailand yang big team kayak siapa yang champion Buriram apa semua kan waktu itu pernah terus Paso apa ya kita ada budget segini nih. Maksudnya pasti nggak mungkiri kalau industri ya ada harga yang ditawarkan, ada diskusi tentang pemain dengan budget sekian gitu. Oke. Nah, tanggung jawab Anda sebagai agent di luar negosiasi kontrak dengan pemain ya, itu apa aja sih seorang agent itu? Tanggung jawabnya ya kita harus dekat sama pemain, kita harus dampingin mereka, terutama bukan di saat mereka menang, jadi top skor, juara. Waktu mereka susah itu yang paling penting, karena pemain kan bisa cedera, bisa waktu itu untuk adaptasi, lalu juga untuk marketing sponsorshipnya mereka deal dengan brand mana, lalu juga sebagai PR mereka, jadi kita hubungkan dengan PR, jadi kerjanya luas sih gitu, jadi bukan melulu deal lalu bye-bye, bukan. Oke, berarti memang ada tim juga ya? Sampai sekarang saya masih ikut di agensi Pak Eko Spekti di Indo Bola Mandiri. Ya kita ada tim. Oh gitu. Sorry buat yang lagi nonton ini, silakan yang mau tanya langsung aja ya. Nanti kita tanyakan langsung dengan Mas Gabriel Budi. Berarti sampai sekarang masih ikut agensi gitu ya, Mas Gabriel Budi ya? Iya, masih. Oke. Terus ini juga kan kacang lupa kulitnya ya. Wah, betul. Setuju banget. Itu setuju banget. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Fajar 15_15. Kebanyakan permasalahan dari alotnya transfer itu apa ya? Permasalahan dari apa? Alotnya transfer. Oh, permasalahan alotnya transfer ya macam-macam. Jadi kita nggak bisa satu transfer disamakan transfer lain. Biasanya permasalahan yang pertama meyakinkan pemain, meyakinkan klub, itu yang pertama. Lalu kedua, biasanya juga mereka kan ngecek, klubnya dari kota mana, kita yakinkan untuk kamu pasti bisa adaptasi dengan cepat, fasilitasnya gini. Biasanya yang jadi faktor utama. Lalu juga
yang faktor kedua juga mungkin kalau situasi sulit ya. Kalau situasi sulit berarti kan kadang kalau harus meyakinkan pemain, oke, budgetnya sekian, pemain ekspektasinya lebih. Terus habis itu juga untuk mendatangkan mungkin biasanya ada kendala, misalnya budgetnya lagi macet. Jadi kita sebagai agent kadang juga harus oke ya, agent nalangi dulu sekian 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 sekian, itu biasanya pemain kan, oh nanti kira-kira klubnya aman nggak atau bagaimana situasinya gitu. Sama biasanya mereka juga wondering dengan fasilitas, dengan apartemen, rumah yang ditawarkan, mobil yang ditawarkan, lalu dengan bonus-bonus yang ditawarkan. Gitu. Nah, kalau dengan sistem kontrak klub di Indonesia ini gimana tuh Mas? Menurut Mas Budi, yang cuma setahun doang kan biasanya kan, setahun putus, setahun putus, setahun putus. Itu enak gak sih Mas? Apa nggak enak? Enggak juga ya. Jadi apa namanya, ada beberapa pemain itu yang kita sign kontrak jangka panjang. Kalau dulu memang kecenderungan cuma setahun gitu ya. Cuma sekarang kan industri sepak bola, aku biasanya diskusi sama klub, kalau bisa kontrak jangka panjang, sekalian secure buat klub dan pemain, nanti kita taruh buyout clause atau gimana. Jadi kalau misalnya ada offer dari luar apa kan bisa diaktifkan buyout. Oh, gitu. Ya, kita juga berarti harus ada yang jangka panjang juga ya? Kenapa? Ada yang jangka panjang juga tadi itu ya? Selain yang setahunan kayak dulu itu ya? Spaso, Ryuji Utomo, Marco Simic, itu juga kontraknya jangka panjang semua. William Pacheco. Oke. Kontrak dengan agensi berarti ya? Apa dengan klub? Lo nggak, kan tadi kita kan bahas dengan kontrak dengan klub. Klub, kan karena klub ya, yang berarti ya itu tadi sekarang udah nggak, mungkin ada beberapa yang kontraknya jangka panjang, nggak setahun-setahun kayak dulu itu Mas ya? Ya, makanya kita juga harus ganti tren juga. Kita kan harus... Setuju. Kan kita industri sepak bola, kita kan juga harus bantu klub juga untuk dapat pemasukan dari transfer fee juga ya. Ya. Nah, kalau permasalahan kontrak, tiba-tiba ada pemain dari agensinya Mas Budi itu tidak dibayar gaji, itu pernah apa tidak dan bagaimana itu? Pernah sih, ya ada beberapa kasus juga, maksudnya juga bukan cuma di Indonesia ya, jadi di kompetisi luar pun, di negara lain juga ada permasalahan yang sama. Jadi kita sifatnya bantu mereka, jadikan klien. Jadi kita diskusi sama klub, mereka oke, harus terminnya gini, solusinya gimana. Kalau misal ada permasalahan urgent, kita harus bantu juga lah. Kalau masalah tempat tinggal, apartemen, kalau masalah visa atau apa, kalau tiket keluarga, kalau memang urgent ya kita bantu dulu atau bagaimana. Jadi sifatnya juga, kita juga approach ke klub juga, kita juga harus approach ke pemain juga. Oke, berarti emang open discussion ya kalau emang seperti itu ya? Iya. Baik ke klubnya, baik ke pemainnya, win-win solution seperti apa, seperti itu ya? Iya, kita juga nggak bisa ninggal, setelah deal lalu ditinggal, itu kan itu isu terbesar sih. Jadi kenapa banyak pemain dan klub itu trustnya ke agent kurang ya karena itu. Oh, kaca ya, kayak kacang lupa kulit tadi itu ya, udah diokein, ditinggal, terserah kamu aja kayak gimana. Yang penting aku udah dapat. Kalau udah deal ditinggal, terus nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa, itu kan ya nggak bagus ya juga. Itu kenapa kok biasanya kalau konotasi agen di dunia olahraga, bukan cuma di sepak bola, kadang juga sama basket, itu juga mereka takut dengan istilah agent, karena biasanya ya ini cuma looking for money, jadi after deal bye-bye. Itu ya. Looking for money doang, that's it ya, gitu doang. Mas, ada nggak sih pemain yang dibawa ke Indonesia dan akhirnya dia kecewa, nggak mau main lagi di Indonesia? Ada plus minus lah. Cuma biasanya kalau udah di sepak bola Indonesia atau di sepak bola Asia, tapi kita bicara ke sepak bola Indonesia, pasti ada nilai plus yang pemain bisa happy dan mereka bisa ceritakan yang baik untuk di negaranya. Jadi salah satunya kalau ini kan terkenal dengan atmosfer supporternya, itu
luar biasa. Jadi kalau di Asia Tenggara kita untuk sisi fans one of the best lah. Terus juga sama keindahan setuju ya. di Indonesia. Jadi mereka kalau main home, main away itu kadang mereka juga ajak keluarganya untuk lihat, oh itu negara Indonesia ini maksudnya enak untuk apa namanya, untuk orangnya ramah, juga makanannya enak, juga tempat-tempatnya juga bagus. Oke, berarti environment juga menjadi ini ya, bisa mempengaruhi pemain ya. Iya, sangat itu lingkungan sangat, segala macam ya. Itu salah satu faktor sih yang apa namanya yang dicari pemain. Oke, ini dari Holy Geeks. Statistik pemain penting nggak sih bagi seorang agent pemain? Apakah Mas juga menggunakan statistik? Penting. Kalau apa namanya, statistik penting. Cuma dari statistik kita bisa lihat, oh ini kira-kira ya. Kan karena statistik bicara kalau stat doesn't lie, itu benar. Cuma juga ada faktor lain yang bisa mempengaruhi adaptasi pemain, lalu juga karakter pemain itu sendiri, apakah cocok atau enggak dengan iklim sepak bola Indonesia. Jadi statistik penting, tapi bukan 100.000% harus dari statistik. Tapi statistik situ ya. Berarti patokan utama statistik, tapi tidak menjadi Tuhannya ya, istilahnya gitu ya. Ya, betul. Kan juga ada kalau misalnya statistik sebelumnya ya bagus tapi nggak spesial. Begitu di sini jadi boom spesial. Ada lah beberapa. Oke. Ini dari Dimas Putra Smoro. Mas Budi, ceritain dong Wonderkid Indonesia yang Mas Budi sudah siapkan semuanya main di Eropa tapi tidak jadi. Itu nanti aja lah, itu di segmen berikutnya. segmen berikutnya. Asik aja itu. Oke, next. Mas, di era industri sepak bola saat ini, itu seberapa penting sih seorang pemain untuk memiliki agent? Atau apa keuntungan dari yang didapatkan dari pemain itu dari seorang agentnya? Keuntungannya tetap itu, kalau saya sebagai agen, saya nggak mau nge-push pemain. Kamu harus sama agensi saya. Nggak, cuma ya kita tawarkan plus dan minusnya. Kalau plusnya, pasti ya kita mendampingi pemain. Kita kasih gambaran yang agent itu tahu. Jadi kan, peraturannya kayak gini. Lalu kita kasih gambaran, kalau kamu sekarang main di sini, kamu bisa sampai tahap segini, nanti kita bisa sukses sama-sama ke tahap sekian. Itu perlu adanya trust. Tapi dari saya nggak mau memaksakan. Kalau misalnya pemain saya nggak perlu agent, saya pakai agent lain, nggak masalah. Cuma kan saya kasih gambaran, kalau kamu ikut saya bisa kasih kamu ini. Kalau misalnya kita mau sukses sama-sama, ayo kita jalan. Jadi sifatnya kita approach juga, dan kita approach juga harus sesuai rules dan aturan ya. Jadi kalau misalnya pemain muda, kita libatkan keluarganya. Gitu. Oke, berarti ya menyentuh ke keluarga juga, kita libatin juga, jangan langsung main to main ke pemainnya aja langsung kayak gitu ya. Iya, kan kita juga harus agen sama pemain itu bukan hanya sekedar bisnis ya, kita harus menjadi keluarga gitu. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan supporter, Mas, pernah nggak sih dimarahin supporter gara-gara mereka kecewa sama pemain yang Anda bawa ke klubnya mereka? Ya, kalau dengan semua supporter saya selalu respect ya. Cuma ya memang itu kalau memang nggak cocok ya, itu memang supporter juga kan mereka lihat stadion bayar, mereka juga fanatisme bagus, itu juga nggak masalah sih. Justru itu jadi bahan introspeksi. Cuma kita ini sifatnya saya suka untuk diskusi dua arah ya. Jadi nyampaikan ini, saya dan pemain juga berhak untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita diskusi tentang itu, tidak masalah sih. Oke, berarti ya semuanya ada jalan keluarnya ya. Kalau kecewa itu ya wajar, karena mereka kecewa adalah bentuk rasa cinta supporter terhadap klubnya, seperti itu kan? Iya betul, kecewa wajar. Cuma juga maksudnya kita diskusi bukan saya menangnya sendiri ini, lalu pihak lain menangnya sendiri ini. Yang penting sifatnya diskusi enak. Siap. Nah,
ini kan lagi dihentikan nih sepak bolanya kan. Semua kegiatan lah kita ngomong. Tapi fokusnya ke sepak bola. Berpengaruhnya seperti apa sih ke seorang agent pemain, dan apakah ini sama seperti tahun 2015 ketika saat itu ya kompetisi dihentikan oleh Menteri Olahraga kan, Imam Nahrawi, seperti itu? Ya, kalau penghentian kompetisi itu kan udah beberapa kali juga ya. Tapi untuk kondisi sulit juga beberapa kali. Jadi penghentian kompetisi pernah waktu itu 98 kalau nggak salah ya, 98. Lalu masa sulit juga waktu Liga terbelah 2015 di stop. Sekarang PSL juga. ya. Itulah kalau memang kalau kita semua lihat ini masa sulit karena situasi global ya. Tapi saya belajar sih waktu 2015 juga, waktu itu Liga Indonesia di stop. Jadi pintu di Indonesia tertutup, pintu di luar negeri terbuka lebar. Jadi waktu itu market saya waktu itu 70% di Liga Indonesia, 30% di luar. Tapi karena 2015 di stop, jadi market luarnya lebih besar 70%, lalu waktu itu putar turnamen di Indonesia jadi 30%. Jadi pasti ada jalan keluar lah. Jadi ada pintu tertutup, lalu pintu lain pasti terbuka. Jadi ya apa yang ada di kita saat ini diusahakan secara maksimal sih gitu. Oke, Tuhan tidak dan ya, maksudnya juga ada sisi yang bisa kita explore. Siap. Yaitu Tuhan tidak memberikan bencana melewati kemampuan dari umatnya ya, itu ya. Ya. Kita harus bertahan juga ya. Mas, rasanya mendapat julukan super agent dari Indonesia, bagaimana rasanya? Waduh, kalau itu kan kalau saya sih sifatnya harus terus belajar lah. Kalau katanya di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada Hotman Paris, di Indonesia ya dan masih ada Pak Eko Spekti ya. Siap. Berarti ya masih, ya itu julukan silakan diberi julukan, tapi kita tetap harus masih belajar segala macam kayak gitu Mas ya. Keren banget. Mas, Branko Paulijevic, hello from Hungary. Halo Hungary. Hungaria. Mas, ada nggak sih mimpi-mimpi seorang Gabriel Budi yang belum terwujud sampai sekarang? Ya, ada sih. Jadi kalau selama ini kan marketnya masih di Indonesia, Asia, lalu mimpinya ya tetap mau bawa pemain Indonesia sukses di Eropa, tapi dari sisi yang benar-benar sukses, jadi pemain memang punya kualitas dan bisa adaptasi sukses di sana. Jadi bukan bawa pemain untuk sisi marketing doang di sana, enggak. Jadi mimpi saya tetap pemain yang benar-benar sukses di sepak bola Eropa. Jadi bukan cuma dari sisi marketingnya aja. Oke, Mas. Kalau kita lihat kan banyak nih pemain Indonesia yang mumpuni lah, yang bagus. Tapi ketika di Eropa sepertinya tenggelam. Itu faktornya apa sih sebenarnya? Apakah beda dari geografisnya atau tadi lingkungannya atau homesick kah mereka? Faktor terutama yaitu dari kualitas lalu dari mentalitas ya. Jadi kalau mau main di luar juga harus punya mentalitas kuat. Jadi aku dedikasi mau sukses di sepak bola. Jadi di sana memang mau kerja keras dan tanamkan kalau aku nggak mau pulang cepat karena homesick atau apa. Biasanya lebih kalau main di luar itu cuma dari cara permainan juga harus benar-benar spesial ya. Jadi kalau memang nanggung ya, kalau misalnya main di luar juga karena kan bersaing dengan pemain lain dari negara lain dan sifatnya pemain Indonesia di sana jadi pemain asing kan, lebih dari mereka. Lalu juga itu dari sisi kualitas, dari mentalitas juga mereka harus cepat adaptasi dari culture-nya baru, mana cara mainnya gimana. Oke, berarti emang
berbeda ya, mentalitas bersaingnya berbeda ya, di luar sama di jauh berbeda ya. Yang penting mental dulu ya, kudu kuat dulu ya, kudu bisa bersaing lah mentalnya seperti itu. Iya, dari kualitas dan mentalitas sih kalau aku melihatnya. Oke, dua hal itu. Nih dari Arfian Dwi Saputra. Mas, tolong tanyakan, apa bisa seorang lulusan SMK menjadi agen pemain? Dan berikutnya, apakah harus ada kedekatan dengan liga untuk Iya, menjadi seorang koneksi dengan orang dalam klub-klub Liga 1? ya kalau untuk masalah apa kita bicara global ya. Jadi untuk agensi pemain sepak bola, basket itu juga kan sifatnya harus belajar transfer regulation. Itu biasanya itu harus kalau itu harus ngambil workshop, sifatnya kita harus belajar case by case. Juga kalau untuk masalah strata sampai saat ini sih tidak ada batasan itu. Tapi kalau saya mau diterapkan, jadi kita bicara di NBA ya. Jadi itu sempat rame sih. Jadi NBA itu minta kalau agen harus lulusan minimal S1. Tapi itu lagi Oke, diproses sama salah satu agen terbesar di sana. Gitu. oke. Nah, dari pertanyaan yang sama nih ya, apakah klub Liga 3 Indonesia juga butuh seorang agen pemain, Mas? Liga 3? Tergantung pemainnya. Kalau misalnya pemainnya perlu pakai agen, klubnya perlu pakai agen, ya monggo silahkan, nggak masalah. Oh, seperti itu. Ini dari Dimas Putra Smoro lagi. Apa nih, Mas? Kalau jadi agen pemain bola, apakah ada kekhususan profesi seseorang? Harus ada profesi yang khusus Ya, nggak? ya sifatnya kita profesional kan. Iya, sifatnya kita profesional. Jadi Profesional ya. memang Ya. kalau saya sendiri memang full time di sini. Jadi memang apa? Sifatnya fokus di sini. Ya. Oke, baik Mas Budi, terima kasih atas waktunya. Nggak kerasa ke 30 menit lebih. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Tadi kan kita ngomong seorang Gabriel Budi di Indonesia, ya pengen keluar negeri segala macam, membawa ke Eropa apa segala macam. Tentunya pasti punya referensi agent di luar ya, seorang Gabriel Budi ya gitu. Saya cuman pengen tahu aja sih, kalau disuruh milih, lebih memilih Jorge Mendes atau Mino Raiola, Mas? Alasannya apa? Ya mereka stylenya berbeda ya. Masing-masing ada plus, tapi kalau saya sih stylenya tak sama yang di film aja, Jerry Maguire. Oh, sih. Udah pernah lihat ya film Jerry Maguire? Bukan karena itu ya, bukan karena soundtracknya ya, yang jadi itu ya, apa soundtrack lagunya itu bukan ya? Tapi emang soal jadi Mick Jagger. Galbotnya yang terkenal kan itu pemain hilang show me the money ya. Udah cuma saya lah dari plus minus belajar lah dari Jorge Mendes, Mino Raiola. Tapi kan mereka kan apa namanya yang sudah top di sepak bola Eropa. Jadi respect sama mereka, tapi panggil saja saya cuma Gabriel Budi aja ya. Wah, siap, siap, siap. Ya pokoknya sekali lagi terima kasih dan semoga mimpi-mimpi dari Gabriel Budi bisa terwujud. Dan kita juga mendoakan bersama agar semoga pandemi ini juga bisa berlalu dan sepak bola, kita bisa menikmati sepak bola lagi di TV kayak di stadion kayak gitu, karena benar-benar menghilang sepak bola sekarang kayak gitu. Iya, Olahraga dengan betul. peminat nomor 1 di dunia itu lagi nggak ada sekarang. Bosan banget sih hari-hari kayaknya ini. Lagi off. Iya, oke, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak Mas Gabriel Budi, waktunya sudah disilakan buat ganti gol, ganti talks. Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga, salam buat sekecil juga di rumah semuanya. Stay safe semuanya Mas Budi ya. Oke, siap. Makasih banyak. Thank you Oke, ya. God bless. Bye. siap. Terima kasih.